Hari selanjutnya kita akan membahas harga Bitcoin, XRP, dan Solana. Para hadirin sekalian, tersisa kurang dari 3 hari sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Akankah harga Bitcoin naik dalam waktu dekat menuju $92.000? Siapa alasan nanti akan ada koreksi pasar kripto atau koreksi pasar kripto ini akan terjadi dalam waktu dekat? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin, kita bahas transaksi baru, dan kita bicara tentang beberapa peristiwa yang akan membawa pasar ke pergerakan yang sangat besar. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di sini ada formasi segitiga. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah harga Bitcoin bisa mencapai $92.000 ataukah justru akan terkoreksi setidaknya sampai sini dalam beberapa hari ke depan? Itu sekitar $56.000, mungkin bahkan sampai $40.000. Sekarang saya akan jelaskan ini secara detail kepada Anda. Saya juga akan tunjukkan di mana Anda bisa masuk ke perdagangan baru. Mari kita ingat apa yang kita diskusikan pada hari Jumat lalu. Kurs kita sempat naik, lalu berhenti tepat di garis putih ini dan kemudian turun lagi. Perhatikan bahwa kurs sebelumnya sudah bergerak turun dari garis putih ini. Artinya garis putih ini telah terkonfirmasi bagi kita. Garis putih ini adalah garis resistansi. Mengapa kurs turun dan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? AS dan Iran harus sepakat yaku dalam beberapa hari ke depan. Ya, jika mereka berhasil, kemungkinan besar kita akan melihat pertumbuhan. Saya akan jelaskan di mana harus masuk ke kesepakatan jika ini terjadi. Namun saat ini tampaknya mereka takkan sempat sepakat sebelum Rabu karena batas waktu yang Trump berikan pada Iran berakhir hari itu. Jika Mesir mendapat setuju pada skala sebelah maka kita akan menghadapi koreksi. Ini sangat sederhana. Jika koreksi ini terjadi, maka di sini garis ungu ini akan berperan karena ini akan menjadi garis terobosan ke bawah. Ya, saya akan jelaskan secara rinci sekarang di mana Anda bisa masuk posisi long dan short. Saya ingin menunjukkan kepada Anda peristiwa ekonomi lainnya gitu yang juga sangat penting karena bukan hanya Iran dan AS yang penting. Saya akan jelaskan teorinya dulu bagaimana ini bekerja, formasi segitiga, lalu kita akan beralih ke peristiwa ekonomi ini karena sebelum hari Rabu sesuatu harus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi kita akan melihat apakah akan ada terobosan ke atas atau ke bawah. Mari kita ingat kita punya formasi segitiga kuning di sini. Kursnya melompat keluar dari formasi ini ke bawah. Sekarang dia membentuk formasi ini. Bagaimana formasi ini bekerja dalam teori? Lihat, kursus jatuh membentuk bendera. Formasi ini disebut juga bendera gitu, bukan cuma segitiga. Lalu ia jatuh lagi gitu. Ini contoh bendera yang lain gitu. Ini contoh segitiga. Lihat, kursnya turun, membentuk segitiga, lalu turun lagi. Jadi dalam sebagian besar kasus, katakanlah 80% harga cenderung turun dari formasi seperti itu dan 20% cenderung naik. Jadi kemungkinan koreksi itu ada dan cukup besar. Jadi jika AS dan Iran tidak bisa mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, mungkin mereka akan memperpanjang batas waktu seminggu. Tapi jika tidak ada kesepakatan damai, ada kemungkinan konflik akan kembali memanas. Lihat tuh, pertemuan Fed sangat penting, tesisnya itu akan diadakan pada 29 April. Fed akan melihat inflasi. Inflasi naik bulan lalu dan jika AS dan Iran tidak bisa sepakat, ada kemungkinan inflasi akan naik lagi bulan ini. Tapi kita akan tahu itu hanya setelah pertemuan Fed. Data-data lain juga sangat penting. Seperti yang sudah saya katakan, rapat The Fed akan diadakan tanggal 29. Rapat The Fed selanjutnya itu baru akan ada di bulan Juni, hanya di musim panas. Artinya, di bulan Mei tidak akan ada rapat The Fed. Pada 29 April, laporan triwulan perusahaan aset juga penting. Ini akan dirilis setelah pasar aset tutup, yang berarti pasar juga akan volatil. Awalnya ada pertemuan The Fed, lalu konferensi pers, dan kemudian laporan triwulanan perusahaan aset. Ini kan adalah hari yang berbeda sih, dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya yang punya kapitalisasi pasar yang sangat-sangat besar. Artinya di hari-hari ini juga akan ada volatilitas. Baik, mari kita kembali ke grafik. Jadi jika katakanlah kita mencapai kesepakatan damai, mereka bisa bersepakat, maka lebih baik Anda menunggu untuk posisi long. Jika katakanlah Anda berada di posisi long, mungkin Anda beruntung dan kurs mencapai $92.000. Anda sebaiknya menunggu posisi baru agar kurs menguat di atas garis putih ini. Artinya di sini harus terjadi konsolidasi. Mengapa ya? Karena Anda lihat apa yang terjadi pada hari Jumat. Kurs naik dan dari garis putih ini turun ke bawah. Artinya di sini ada garis resistensi dan itu berada di sekitar 77.800 dan bisa diambil sekitar $80.000. Jadi gue lihat di sini ada garis resistansi. Jika mereka, maksud saya Iran dan AS tidak bisa sepakat hari ini atau beberapa hari ke depan, maka kemungkinan besar kita akan melihat penembusan garis ungu ini dan koreksi ke sini. Dan disinilah akan diputuskan apakah kita akan mengalami pergerakan korektif atau tidak. Jadi ini adalah titik masuk potensial untuk posisi short. Di sini juga lebih baik menunggu agar harga melihat konsolidasi, karena jika di sini ia melihat konsolidasi, maka kemungkinan koreksi akan sangat besar. Nah, ini kira-kira zona ini berada di antara 60 lebih baik dikatakan sekitar $70.000 dan 68.500.
Jadi di kisaran ini kurs harus stabil dan kemudian kita akan menghadapi koreksi. Jadi kita akan melihat contoh dari teori di mana kurs keluar dari pola flag ke bawah dan target kita akan ada di sini yaitu 55.700 dan kemudian ada zona dukungan berikutnya di sini. Itu sekitar 45-40 ribu dolar. Di video sebelumnya, ingat saya bilang di sini tidak ada dukungan dan di bawah 40 ribu dolar juga tidak ada dukungan. Jadi dukungan berikutnya hanya ada di sini. Di sini praktis tidak ada dukungan. Jadi ada kemungkinan besar jika kurs turun lebih rendah lagi, jika terjadi koreksi besar, ia akan mencapai 30 ribu dolar. Apa yang terjadi dengan harga XRP saat ini? XRP bergantung pada Bitcoin. XRP sudah mengalami konsolidasi selama 2 bulan berturut-turut. Dan seperti yang baru saja saya jelaskan, Bitcoin membentuk pola segitiga. Artinya Bitcoin bergantung pada Iran dan Asyakil dan XRP saat ini bergantung pada Bitcoin. Jadi jika Bitcoin naik dari segitiganya ke 92 ribu dolar, maka XRP akan ada garis resistensi di sini. Artinya ini titik harga bisa turun lagi. Ini bisa kiaki $1.62. Jadi sekali kita punya segitiga untuk Bitcoin. Jika Bitcoin anjlok, artinya Iran dan AS tidak bisa mencapai kesepakatan dan katakanlah terjadi lagi eskalasi konflik dan Bitcoin bergerak menuju 50 ribu dolar, maka XRP juga akan turun. Artinya ia tidak akan menahan garis hijau ini dan kemudian kita akan membutuhkan garis-garis hijau yang ada di bawah. Mari saya perbesar. Ini zona Bitcoin. Misalnya Bitcoin turun ke 50 ribu, maka XRP akan berhenti di sini, 80 sen. Artinya ini zona konsolidasi potensial Bitcoin. Silakan ambil foto jika Anda perlu, lalu kita lanjut ke konten. Ngomong-ngomong, jangan lupa berikan suka, jangan lupa juga berlangganan. Anda akan sangat membantu saya dengan ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Tren XRP masih belum berubah. Lihat, posisinya masih di bawah garis biru. Jadi sebagai foto, kemungkinan koreksi ini masih ada pada XRP. Perhatikan bagaimana ini terjadi di sini. XRP menembus garis biru. Jok sebelumnya ia bergerak turun dari garis biru itu, lalu menembusnya, naik, kemudian koreksi, lalu post naik lagi. Jadi harus ada perubahan tren. Kurs di bawah garis biru. Itu yang penting dipahami. Artinya kemungkinan koreksi masih sangat besar. Aduh, lihat apa yang terjadi dengan harga Solana. Solana mengalami situasi sideways yang sama seperti XRP. Artinya Solana hanya bergerak ke samping. Jadi aspek positif berikutnya adalah Solana telah menembus garis biru ini. Oh ingat, saya pernah bilang itu garis biru itu adalah garis tren, tapi Solana bergantung pada Bitcoin. Mengerti? Jika Bitcoin kita turun, maka Solana juga akan turun. Coba perhatikan garis biru ini. Lihat. Di sini Solana juga sempat turun, lalu kemudian menembus garis biru ini dan naik, dan setelah itu turun lagi, baru kemudian mulai mengalami pertumbuhan. Jadi pada dasarnya, apa yang sedang terjadi dengan Solana saat ini bisa dibilang ini adalah pertanda baik. Namun kita memiliki masalah di Iran dan juga di ASIMA serta di Bitcoin. Artinya Bitcoin sedang membentuk pola segitiga. Jika Bitcoin melonjak naik di 90.000 dari garis resistensi yang saya tunjukkan, maka Solana juga kemungkinan besar akan naik ke 119. Oh, di sini garis resistensi kecilnya sekitar 90 dolar, tapi garis resistensi besarnya di sini tempat garis putih ini lewat. Jika Bitcoin kita jatuh lagi, seperti yang saya katakan, Solana bergantung pada Bitcoin. Jika Bitcoin kita jatuh, Bitcoin menembus garis ungunya dan bergerak menuju 50.000, maka Anda akan membutuhkan garis-garis hijau ini untuk masa depan. Artinya ini adalah garis pembalikan Bitcoin. Akan saya perbesar, bisa difoto. Ngomong-ngomong, jangan lupa like, sampai berlangganan lah. Jika belum, itu akan sangat membantu saya. Misalnya, jika Bitcoin jatuh ke 55.000, maka Solana akan berhenti di 50.000. Ini sangat sederhana. Artinya, seluruh situasi sekarang hanya bergantung pada Iran dan AIS. Dapatkah mereka mencapai kesepakatan sampai hari Rabu? Karena pada hari Rabu berakhir batas waktu yang Trump berikan kepada Iran. Untuk saat ini, tampaknya negosiasi tidak akan terjadi karena seperti yang saya pahami, Iran, EMM tidak berencana untuk datang ke negosiasi yang seharusnya dilaksanakan hari ini, yaitu hari Senin. Namun mari kita lihat, mungkin saja situasinya akan berubah. Hati-hati sedikit, semoga malammu menyenangkan, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan sampai jumpa lagi. Dah.